Bismillahirrahmanirrahim. Ketupat rendang taruh di kotak. Sebelum ditaruh, ditutup dulu. Selamat siang Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, peserta dan undangan dalam acara webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 dengan tema Sekolah Aman, Belajar Pun Nyaman, yang ditaja oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau sebagai UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, demi tertibnya acara, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi yang dapat kita patuhi bersama. Acara ini juga kami tayangkan langsung melalui kanal YouTube BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau, dan sudah banyak audiens yang bergabung menyaksikan acara hari ini, baik melalui link Zoom meeting maupun di kanal YouTube. Bagi Bapak Ibu peserta webinar yang bergabung melalui link Zoom, agar berkenan menuliskan identitas dengan format nama dan instansi, serta dapat mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan mencantumkan semua pertanyaan pada kolom Q&A, kemudian chat di YouTube, atau melakukan raise hand. Para peserta diharapkan dapat mengikuti acara dengan tertib sampai rangkaian acara ini berakhir. Kebaya lembut dari kain sutra, jingga warna ujung selendangnya. Saya Ayu izin menyapa, semoga kita semua selalu bahagia. Bapak dan Ibu, serta hadirin peserta webinar yang berbahagia, telah hadir dalam ruang virtual pada siang hari ini adalah yang terhormat Ibu Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA, Ketua 1 Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Recording in progress. Waalaikumsalam Ibu Ana, apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah. Kemudian yang terhormat Ibu Layasi Lydia Kando Ginting dari Himpodi Provinsi Riau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Tetap semangat. Dan seluruh peserta webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 yang berbahagia. Dapat kami informasikan di sini Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, bahwa Bapak Dirjen PAUD, Dikdas, Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum dapat bergabung bersama kita karena beliau mengikuti acara, masih mengikuti acara, begitu juga dengan Kepala BP PAUD dan Dikmas Riau. Mungkin nanti beliau akan ikut bergabung bersama-sama kita. Dan seluruh peserta webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 yang berbahagia. Setinggi puji dan seluas syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan izinnya juga kita dipertemukan dalam acara webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 ini untuk bersama-sama menyimak berbagai informasi, khususnya
bagaimana orang tua dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini, dalam mempersiapkan anak untuk kembali ke sekolah, mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman dan nyaman di era new normal ini. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Webinar Nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 dengan tema Sekolah Aman, Belajar Pun Nyaman, tanggal 7 September 2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin mengambil sikap sempurna. Dia nampak logo kita nanti. Oke. Hadirin, kami persilahkan dengan sikap semula. Bapak Ibu peserta webinar nasional Teh Tarik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali kegiatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar acara kita berjalan dengan lancar dan sukses yang akan dipimpin oleh Ustadz Herianto Eshud. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para peserta webinar, izinkanlah saya memimpin doa secara Islam. Bagi Bapak Ibu yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana zunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan webinar nasional dengan tema Sekolah Aman, Belajar Nyaman. Jadikanlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami, bagi para pendidik dan bangsa dan anak bangsa ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, mudahkanlah urusan kami
dalam menjalankan acara ini, mulai dari awal sampai akhir. Mudahkan kami menerima ilmu yang disampaikan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi yang menyampaikan, serta mendapat berkah dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Salam, berikanlah keselamatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas kami. Berikan kami kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas kami sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafur, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami dari sifat iri dan dengki. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, dan hadirin yang kami banggakan, berikut kita simak paparan dari para narasumber yang telah hadir bersama kita. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Ibu Layasi Lydia Kando Ginting dari Himpaudi Provinsi Riau. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu yang hadir di webinar kali ini di episode Teh Tarik yang kedua. Perkenalkan, hari ini saya Ibu Layasi Lydia Kando Ginting hadir menyapa di ruang Zoom ini untuk sama-sama kita saling berbagi. Yang pertama yang saya hormati Bapak Dirjen kita yang sebentar lagi mungkin akan hadir bersama kita, tentu yang mewakili hadir, saya ucapkan selamat sore. Kemudian kepada Bapak BP PAUD Dikmas Riau, dan insya Allah mungkin sebentar lagi juga akan hadir. Yang saya hormati juga Ibu Moderator dan segenap panitia yang luar biasa yang sudah menyiapkan kegiatan ini sedemikian rupa dan tentu saja sudah bekerja dengan tulus dan ikhlas. Saya ucapkan salam hormat sedalam-dalamnya. Kemudian yang saya sayangi Ibu Yesi Gusman, hari ini saya sangat merasa terhormat bisa satu layar dengan Bunda hari ini. Jujur, saya adalah fansnya Bunda, walaupun hari ini kita dua artis ya Bu, ada Bu Yesi Gusman dan ada Lydia Kando KW, tetapi moga-moga ya saya ngefans dan saya cukup banyak mengikuti aktivitas yang Bunda lakukan selama ini, termasuk forum Taman Baca, dan saya juga merupakan relawan untuk Taman Baca Bunda. Moga-moga kita bisa menularkan semangat ini untuk anak-anak Indonesia ke depannya. Mohon bimbingannya selalu dan mohon tularkan semangat ini untuk kami yang ada di daerah-daerah. Kemudian tak lupa saya menyapa ayah dan bunda para pendidik yang hari ini sudah ramai sekali hadir di room ini. Subhanallah, ini adalah perdana sekali saya melihat partisipan yang ramai begini, dan insya Allah ini menambah semangat untuk acara hari ini. Ayah dan bunda, izinkan hari ini saya menyapa teman saya dulu yang spesial yang selalu menemani saya di setiap webinar yang saya isi, yaitu boneka kesayangan saya. Halo Temon. Halo Bunda. Senang sekali hari ini Temon bersama teman-teman di Nusantara. Assalamualaikum semuanya. Iya, hari ini Bunda akan berbagi tentang sekolah aman. Temon sudah mulai sekolah? Sudah Bunda. Temon sudah mulai sekolah.
Tapi Temon sekolahnya di hutan. Oh iya, Temon sekolahnya di hutan. Iya, Temon hari ini dengarkan Bunda aja ya. Bunda mau sharing dengan bunda-bunda yang ada di room hari ini. Izinkan saya di sore ini berbagi share screen, teman-teman. Mohon menunggu sebentar. Baik, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, di sore yang berbahagia ini, alhamdulillah kita semua di seluruh Indonesia, meskipun belum merata, sudah mulai melaksanakan PTMT. Sekolah dengan tatap muka terbatas dengan berbagai macam prosedur yang tentu kita jalani bersama. Nah, apa dasar dari tatap muka terbatas ini, Ayah Bunda? Ada SKB Pak Menteri dan juga Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021. Itu merupakan sebuah keran yang merupakan kabar baik bagi seluruh pendidik yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena hampir 2 tahun kita berhadapan dengan situasi di mana anak-anak kita belajarnya harus di rumah aja. Kenapa? Pemerintah juga membuat kebijakan di rumah saja itu mengutamakan yang pertama adalah keselamatan dari anak-anak kita. Nah, namun seiring waktu berlalu dan kemudian dikaji oleh para pakar ahli dan lain sebagainya, ternyata di masa pandemi ini terjadi perubahan perilaku yang sangat luar biasa. Mulai dari kita memang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, juga anak-anak itu memiliki dua hal. Ada yang sangat merindukan suasana sekolah, rindu bertemu dengan guru-gurunya, rindu dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Yang satu lagi sudah terbiasa dengan daring. Apa yang terjadi dengan anak kita yang sudah terbiasa di daring ini? Mereka sudah candu dengan handphone, dan kalau tidak sedetik atau sejam aja tidak memegang handphone, mereka menjadi gelisah. Nah, ini tentu saja menjadi hal yang menjadi awareness bagi kita sebagai orang tua maupun sebagai pendidik. Nah, kemudian seiring waktu berlalu dikaji oleh pemerintah kita, sehingga kemarin kita sudah mendengar bersama bahwasanya sekolah tatap muka secara terbatas itu sudah mulai boleh dilakukan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Nah, itu akan Bunda paparkan di slide nanti. Namun, kita harus sepakat dengan satu hal, yaitu PTM terbatas tidak sama seperti tatap muka ya Bunda. Tidak sama seperti sebelum pandemi ini melanda negara kita. Kenapa? Ada prinsip utama yang ditanamkan di situ. Apa itu? Keselamatan peserta didik kita, kemudian prinsipnya harus hati-hati sekali. Banyak aspek yang akan kita kaji, kemudian pastinya kesehatan anak-anak kita, dan juga pendidik yang utama yang berada di lingkungan sekolah. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, bagaimana anak-anak kita kembali ke sekolah? Ayah bunda yang hari ini memiliki dilema, yang kemarin mungkin dilemanya adalah ketika anak di rumah, banyak orang tua menjadi dari daring menjadi darting. Dari kegiatan daring ini akhirnya darah tinggi saya naik katanya, karena saya bukan pendidik yang mungkin basicnya mengajar, kata sebagian ayah bunda yang anaknya terpaksa harus daring. Nah, sebagian lagi, aman nggak anak saya ketika saya antarkan kembali ke sekolah dengan kondisi yang masih seperti ini? Maka sekolah harus berkomitmen kepada satu hal sesuai dengan tema kita hari ini. Apa itu? Sekolah aman, anak-anak belajarnya bisa nyaman. Kenapa harus sekolah aman? Nah, mewujudkan pendidikan yang tangguh terhadap bencana. Nah, saat ini bencana yang melanda negara kita dan negara-negara lain itu bukanlah bencana seperti tsunami dan lain sebagainya. Tapi apa itu? Bencana non-alam alias bencana medis, yaitu pandemi COVID-19. Nah, maka kita sebagai pendidik PAUD yang ada di sekolah harus membuat upaya-upaya yang komprehensif yang berpusat pada anak. Apa itu berpusat kepada anak, ayah bunda? Berpusat kepada anak itu adalah seluruh upaya yang kita lakukan, kita harus memahami secara
spesifik terhadap kebutuhan anak-anak kita. Termasuk di dalamnya adalah pelibatan anak sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian untuk sekolah yang aman juga bukan hanya ujub-ujub nyaman, ujub-ujub aman gitu. Bukan ayah bunda. Ternyata pemerintah juga mengaturnya dalam sebuah Permendikbud. Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana ya bunda. Nah, Permendikbud ini mengatur tentang tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang aman. Kemudian, seluruh pihak yang berkepentingan, baik itu anak, guru, dan orang tua, dinas, dan perangkat pemerintah terlibat aktif. Kata kuncinya adalah terlibat aktif ayah bunda dalam menerapkan prinsip sekolah yang aman. Sehingga anak dapat dengan aman belajar di sekolah. Nah itu. Jadi tidak main-main untuk penerapan sekolah aman ini. Kenapa sih harus dikampanyekan sekolah aman itu? Yang pertama, pastinya kita mau ketika orang tua menyerahkan kembali anaknya ke sekolah, orang tua hatinya tenang. Dia tidak risau, dia yakin dan percaya bahwasannya di sekolah anak-anaknya akan safe, anak-anaknya akan pergi ke rumah keduanya. Kemudian tentu saja ketika sekolah itu menjadi aman, belajarnya menjadi nyaman. Proses pembelajaran yang mungkin terhambat selama masa pandemi ini bisa kembali terlaksana. Kemudian apalagi itu edukasi kepada seluruh pihak bagaimana proses pendidikan dapat berjalan meski di masa darurat pandemi. Walaupun pendidikan tidak hanya di sekolah saja. Nah, baik ayah bunda, dalam mengembalikan anak-anak kita untuk bersekolah kembali, ada dua hal yang sangat penting yang tidak bisa kita bantahkan. Yang pertama adalah dua aspek ini adalah aspek fisik dan juga aspek psikologi. Apa itu aspek fisiknya? Memastikan di sekolah kita keadaannya bersih, perawatan sekolah juga berjalan dengan maksimal. Kemudian penerapan protokol kesehatannya memang terlaksana dan berjalan dengan baik. Jangan di awal-awal mau masuk sekolah, oh pemerintah sudah boleh nih anak-anak kita masuk sekolah. Akhirnya karena untuk memenuhi kebutuhan supaya izin rekomendasi keluar, kita siapkan air, kita siapkan keran yang ada airnya. Lama-lama anak kita sekolah, kerannya ada, tempat cuci tangannya ada, airnya nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang paling utama juga adalah pendidiknya sudah divaksin. Ini adalah upaya pencegahan secara fisiknya. Kemudian secara psikologisnya apa? Adanya aturan dari sekolah yang jelas. Nah, kalau di Alfa Duta sendiri, kebetulan saya adalah pendidik di TK Alfa Duta dari Kota Dumai. Nah, kita membuat kesepakatan, nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan orang tua yang mengatur di dalamnya yang pertama itu antar jemput oleh orang tua sendiri. Itu memang hal yang utama. Atau keluarga tidak boleh ada anak yang dititip meskipun rumahnya berdekatan. Nah, itu komitmen yang kami bangun dengan orang tua. Kemudian perjanjian bahwasanya ketika anak kita sedang flu atau sakit, mohon untuk istirahat di rumah. Nah, kemudian apalagi di sini kita memang menerapkan guru-guru kita fungsikan untuk melaksanakan di sini kita buat namanya tim siaga COVID TK Alfa Duta. Jadi guru-guru ada tugasnya, siapa hari ini yang megang termogan, siapa hari ini yang tugasnya itu mengecek masker anak. Kalau ada anak yang tidak pakai masker, segera ke kantor, kita sudah siapkan masker cadangan. Itu salah satu peraturan yang sekolah yang detail dan jelas. Kemudian apalagi di sini kita harus menanamkan nilai karakter utama untuk seluruh warga sekolah. Jadi ketika ada anak kita, misal nih saya tidak mendoakan ya, ada anak kita yang sedang sakit gitu. Jadi anak yang di rumah dan kita kabarkan ke teman-temannya, oh anak teman kita si Adi sedang sakit, maka kita ajak anak kita berempati mendoakannya. Untuk saat ini menjenguknya mungkin belum boleh ya karena kondisi kita berhati-hati, tetapi kita ajak anak untuk berempati, berpeduli, kemudian bertanggung jawab terhadap semua seperti peralatan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kita memberdayakan layanan konseling di sekolah. Nah, tatap muka
proses belajarnya itu datang ke sekolah itu adalah pilihan, bukan kewajiban. Pak Menteri dengan sangat jelas kemarin menyampaikan ayah bunda, bagaimana jika ada warga sekolah kita yang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka kalau di Alfa Duta kami membuat layanan konseling. Oh iya, orang tua ini kondisinya tidak bisa bersekolah karena sakit, maka kita sediakan alternatifnya daring, baik itu melalui video call dan saya juga turun langsung untuk hal tersebut. Nah, ayah bunda, mewujudkan sekolah aman ini tidak bisa sendiri saja pekerjaannya. Kenapa? Karena semuanya kita harus bareng-bareng saling mendukung. Nah, seperti yang Bunda sampaikan di awal tadi, anak adalah pusatnya gitu. Kenapa? Karena kita mau anak-anak kita yang ke depan ini selain mereka selamat, selain mereka juga aman, mereka adalah pusat belajar kita. Maka kita harus berkolaborasi yang pertama ke anak-anak kita. Kita kenalkan edukasi tentang prokes. Ayo sayang bunda, sebelum masuk kelas kita cuci tangan dulu. Seperti itu. Kemudian apalagi PHBS-nya berjalan. Nah, kemudian anak sebagai peserta didik yang utama. Kemudian orang tua. Ini bukan pekerjaan guru saja. Orang tua di rumah juga kita selalu ingatkan. Ayah bunda sebelum mengantar anaknya, pastikan peralatan prokesnya lengkap. Seperti masker. Jangan sampai ada kejadian anak di sekolah misalnya tidak membawa masker. Kemudian yang kedua apa? Jika memungkinkan untuk membawa hand sanitizer, silahkan dibawa. Kalau tidak, kita memang di sini menyediakan tempat cuci tangan. Kemudian apa? Yang paling utama memang kalau untuk di PAUD ayah bunda biasanya kita makan bersama. Selama pandemi kita tidak makan bersama di sekolah. Kenapa? Karena kita menjaga jangan sampai anak-anak kita membuka maskernya. Kemudian kolaborasi yang selanjutnya dengan siapa? Pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, pekerjaan para pendidik sekarang ini tidak hanya masalah mengajar di kelas, tetapi juga bagaimana pendidik ini ikut terlibat secara aktif mewujudkan sekolah yang aman. Jadi jangan ada pikiran dalam pendidik kita ini, oh aku kan tugasku hanya mengajar saja. Tidak, sekarang kita kerjanya bertambah, yaitu apa? Menjaga prokes, menjaga keamanan dan kenyamanan anak kita dalam belajar. Nah, kemudian semua yang ada di sekolah ikut terlibat dalam mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman tadi. Nah, semua ini di sekolah tentu saja diawasi oleh pemangku kepentingan kebijakan. Siapa itu? Kalau di Kota Dumai, kita diawasi oleh pengawas dan dinas pendidikan. Nah, ayah bunda, izinkan saya berbagi kepada ayah bunda yang hadir hari ini tips penyelenggaraan sekolah aman di masa pandemi. Yang pertama, komunikasikan program tata laksana atau SOP kepada semua pihak yang berkepentingan. Kepada orang tua tentunya kita sampaikan apa saja program kita. Kemudian, nah di sekolah bentuklah tim siaga COVID-19 di satuan pendidikan kita dan kita evaluasi secara berkala proses tatap muka terbatas saat ini. Kemudian kombinasikan moda pembelajaran ayah bunda. Kalau memang tidak memungkinkan untuk tatap muka, monggo silahkan untuk buat daring. Kenapa? Mohon maaf Ibu Layasi. Ya. Mohon maaf Ibu, karena berhubung Bapak Dirjen dan Bapak Kepala akan mengikuti kegiatan lain sesudah bersama kita, maka kami mohon maaf untuk di-cut dulu, kemudian nanti dilanjutkan setelah pembukaan oleh atau arahan dari Pak Dirjen ya Bu Layasi. Ya, Ibu Ana. Boleh Ibu? Monggo Ibu, silakan. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak dan hadirin peserta webinar yang berbahagia, selamat datang kita ucapkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, yang telah bergabung bersama kita di ruang virtual ini,
Tepatnya beliau telah hadir di BP PAUD dan Dikmas Riau untuk mengikuti secara langsung webinar Teh Tarik episode kedua ini. Dan juga telah bergabung bersama kita Bapak Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau, Bapak Akhyar, di ruang virtual ini. Baik Bapak dan Ibu, mari kita ikuti dengan seksama webinar nasional Teh Tarik episode kedua dengan menyimak sekapur sirih dari Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau. Kepada yang terhormat Bapak Akhyar SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dirjen PAUD dan Dikmas, PAUD Dikdasmen, Pak Jumeri STPMSI yang telah dapat hadir bersama kita di Provinsi Riau, walaupun beliau nanti hanya bertatap muka dengan melalui Zoom, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan sangat berbangga sekali kita bisa Bapak Direktur, Pak Dirjen untuk membuka webinar kita pada siang hari ini. Saya sudah terkikuk-kikuk ini karena dari pagi mendampingi beliau sangat padat sekali jadwal beliau. Maka dari tadi tidak sabar menunggu nih Bapak Ibu. Jadi sangat deg-degan menunggu untuk membuka kegiatan ini atau untuk melaksanakan kegiatan ini. Sehingga karena beliau akan kembali lagi pada sore hari ini ke Jakarta. Jadi dengan sangat padat sekali jadwal Pak Dirjen di Riau. Dia waktu hanya lebih kurang 1 hari tidak sampai. Nah kita berharap Pak Dirjen bisa menginap di Pekanbaru, tapi ternyata juga sangat luar biasa jadwal Pak Dirjen. Kita berharap dan mendoakan Pak Dirjen selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan saya mungkin barangkali tak lama-lama karena habis ini juga masih ada agenda lain kita di BP PAUD. Ya, karena jam 4:30, jam 4 beliau juga harus kembali ke bandara dan berangkat ke Jakarta. Jadi pada kesempatan ini saya lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen telah hadir ke Riau dan berkenan membuka webinar kegiatan kami di BP PAUD Riau, yang mana pada sore hari ini BP PAUD Riau mempunyai program di masa-masa pandemi COVID ini, yaitu kami membuat suatu kegiatan karena tidak bisa bertatap muka langsung, ya maka melalui dengan webinar kita laksanakan. Ya, di masa-masa pandemi ini kita juga tidak ada bisa tatap muka, maka teman-teman melalui program yang kami sebut istilah Teh Tarik, yaitu tema-tema hangat dan menarik, ya, dan yang mana nanti maksud dan tujuan kegiatan ini adalah bagaimana bisa teman-teman di baik pengelola PAUD, guru-guru PAUD, ya, mitra-mitra PAUD bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tatap muka ke depan. Nah, bagaimana dengan layaknya sekolah, bagaimana baiknya sekolah, sehingga nanti juga anak-anak di masa pandemi ini bisa aman. Itu barangkali pada kesempatan ini saya sebelum melanjutkan, saya ingin berpantun dulu. Kapal berlayar di Teluk Pinang, berlabuh sebentar di Pantai Kuning. Kepada Bapak Dirjen kami ucapkan selamat datang di bumi Melayu Lancang Kuning. Nah, jadi pada kesempatan ini kami mengharapkan dengan sangat baik. Tadi sebelum itu juga saya menyapa para narasumber kita yang terhormat, narasumber dari pusat, Ibu Dr. Haja Yesi Gusman SH MBH, mudah-mudahan beliau hadir. Terima kasih Ibu Dr. Bu Yesi Gusman, beliau sama-sama tahu ya merupakan suatu artis senior yang melalang buana di dunia artisan Indonesia. Beliau adalah ketua satu Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Terima kasih juga Ibu Dokter, Ibu Yesi telah hadir. Mudah-mudahan sangat berbanyak manfaat nanti pada webinar ini, ilmu yang dapatkan oleh teman-teman di PAUD. Kemudian ada Ibu Layasi Lydia Kando Ginting dari Himpau di Provinsi Riau. Juga selamat datang Ibu Layasi, terima kasih juga hadir. Ya, kemudian yang saya hormati para
peserta webinar. Ya, kita mengharapkan nanti arahan dari Pak Dirjen dan berkenan Pak Dirjen membuka kegiatan ini, dan mudah-mudahan ini pesertanya makin naik nampaknya ini. Kita target lebih kurang 300, alhamdulillah sudah mendekati Pak Dirjen. Dan mudah-mudahan dengan adanya arahan Pak Dirjen nanti akan menambah bagaimana kesiapan PAUD nanti bisa melalui belajar dengan tatap muka. Itu dengan tema sekolah aman, belajar pun nyaman. Nah, inilah tema yang kita pada ini, dan perlu kami laporkan Bapak Dirjen bahwa kegiatan seminar webinar tertarik ini kami akan laksanakan 2 kali dalam sebulan. Ini merupakan webinar tertarik yang kedua. Dan insya Allah ini akan sangat banyak manfaatnya bagi satuan pendidikan PAUD kita, baik di khususnya di Riau maupun secara nasional khususnya. Terima kasih barangkali itu yang dapat sampaikan. Mohon berkenan Pak Dirjen untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka webinar ini. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi menyampaikan pantun. Dari kebun durian ke kampar kanan, pergi bersama menjala ikan. Mari ciptakan sekolah yang aman agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama arahan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Jumeri STP MSI, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baju Melayu bermotif pucuk rebung, motifnya elok sangatlah terkenal. Bapak dan Ibu selamat bergabung pada acara webinar nasional. Raja Indragiri gagah berani, pemimpin yang arif dan bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sambut salam hangat dari saya. Yang saya hormati BP PAUD Dikmas Provinsi Riau, yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Dr. Hajah Yesi Gusman SH MBA. Beliau itu artis idola saya ketika saya masih muda. Sekarang pasangannya Bu Yesi Gusman jadi partner saya di Komisi 10 DPR RI, Mas Rano Karno begitu. Yang saya hormati Ibu Layasi Lydia Kandu Ginting dari Himpaudi Provinsi Riau. Hadirin guru PAUD, pemerhati, dan Bapak Ibu yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu, bismillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, saya sebenarnya tadi ingin mengikuti paparan Bu Kando secara lengkap, tapi oleh panitia katanya saya diberi kesempatan dulu. Mohon maaf, ini mengganggu presentasi yang sudah berlangsung. Mohon maaf sekali. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa anak-anak PAUD, anak-anak kita yang pada golden period, pada periode emas ini adalah yang paling sulit ketika terjadi, paling mengalami masalah ketika terjadi pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena anak-anak PAUD belum bisa membaca, belum bisa menghitung. Untuk belajar harus didampingi, harus ada pemandunya, harus ada yang menemaninya. Karena sebenarnya anak-anak PAUD belajar bermain itulah belajar. Kalau namanya bermain, alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila ada yang mendampingi. Biasanya pendampingnya adalah Bapak Ibu gurunya di satuan PAUD, Bapak Ibu pembinanya di PAUD. Tetapi karena COVID-19, maka anak-anak kita tidak bisa belajar normal di satuan-satuan PAUD. Dan mereka
harus belajar dari rumah. Problem terjadi. Di rumah, orang tua, anak-anak kita mungkin harus bekerja. Mungkin harus punya aktivitas yang lain. Sedangkan anak-anak mungkin sendiri di rumah. Sehingga ada beberapa anggota keluarga, beberapa keluarga yang salah satu di antara bapak atau ibunya terpaksa satu mengurangi jam kerja dan mungkin keluar dari pekerjaan. Secara ekonomi tentu ini akan mengganggu perekonomian keluarga. Inilah untuk anak-anak kita di PAUD. Nah, sebenarnya PAUD ini adalah yang paling esensial untuk bisa segera membuka pembelajaran tatap muka. Tapi kita menyadari bahwa tidak semua anak-anak kita bisa segera pembelajaran tatap muka. Di samping masih ada resiko-resiko yang dialami, juga karena status wilayah sekarang diatur dengan instruksi Mendagri tentang PPKM darurat. Tapi saya baru saja ketemu Pak Gubernur, bahwa Provinsi Riau tidak ada lagi yang masuk zona atau level 4. Artinya sudah diizinkan untuk bisa segera membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Tadi karena kita menyadari bahwa anak-anak PAUD yang paling sulit, maka ada beberapa langkah yang mungkin bisa ditempuh oleh Bapak Ibu guru PAUD. Yang pertama, persiapkan PTM terbatas dengan sebaik-baiknya, lengkapi protokol kesehatan, siapkan satgasnya, infrastrukturnya, budayanya, dan promosinya, sosialisasinya. Yang kedua, libatkan orang tua. Karena kesempatan masuk sekolah di PTM terbatas pasti sangat sedikit. Dalam seminggu, kalau biasanya 5 hari belajar, mungkin hanya 1 hari, 2 hari, atau maksimal 3 hari. Ini sangat sedikit. Nah, pasti membutuhkan peran orang tua. Disinilah pentingnya kita menggerakkan orang tua peserta didik untuk bisa ikut berperan dalam pendampingan, pembimbingan putra-putrinya di rumah. Bapak Ibu guru perlu bisa mengadvokasi, mengedukasi orang tua agar bisa melakukan pendampingan di rumah. Bagaimana orang tua bisa membacakan buku-buku cerita kepada anak-anaknya. Ada buku-buku modul yang kami keluarkan. Ada panduan berhitung, panduan bermain seni, panduan membaca, panduan olahraga, dan sebagainya. Semuanya ada. Itu bagikan kepada orang tua, agar orang tua bisa menjadi guru juga di rumah. Meskipun ini tidak mudah. Saya tahu banyak orang tua mengeluh, kami menerima surat dari orang tua, banyak orang tua sudah menyerah, tidak sanggup mendampingi putra-putrinya. Karena seorang guru punya gaya, punya kemampuan psikologi untuk berkata, tidak semua orang tua bisa. Ada yang anaknya tidak bisa diajari orang tuanya, dibentak-bentak, akhirnya hubungan antara orang tua dan anak bisa malah jadi tidak baik. Ini kejadian kita. Tidak semua orang tua bisa mendampingi. Tetapi sedapat mungkin orang tua diberi edukasi agar mampu menjadi kawan bermain bagi anak-anak kita. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kepada semua pihak bahwa PTM kita disomasi oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat yang meminta PTM dihentikan. Bapak Ibu, secara gamblang ingin saya jelaskan bahwa SKB 4 Menteri kita mengamanatkan apabila semua gurunya sudah divaksin lengkap, maka sekolah itu wajib membuka opsi PTM. Jadi sekolahnya wajib memberi opsi. Opsinya apa Bapak Ibu? Yang pertama opsi PTM terbatas. Opsi kedua BDR atau belajar dari rumah. Nah, yang opsi pertama tadi pasti belum bisa penuh, sehingga opsi pertama kita anggap blended learning, pembelajaran campuran antara PTM dan BDR. Ada
materi-materi atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, ada juga yang di rumah. Tapi ada yang masih menghendaki penuh BDR. Nah, dalam hal ini yang punya kewajiban opsi adalah sekolahnya. Sedangkan bagi putra-putri kita dan orang tuanya penuh berhak memilih apakah putra-putrinya berangkat sekolah PTM atau tetap belajar dari rumah. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran apabila ada orang tua dari anak-anak PAUD kita yang belum mantap, belum berani, karena merasa herd immunity yang 70% populasi belum tercapai, maka kepada orang tua masih diperkenankan untuk tidak mengirim putra-putrinya dulu ke sekolah. Tetap belajar dari rumah. Tetapi orang tua punya konsekuensi untuk bisa mendampingi putra-putrinya di rumah untuk PAUD ini. Sedangkan untuk yang level di atasnya, jenjang di atasnya, punya kewajiban memfasilitasi anaknya dengan internet, akses dengan perangkat untuk bisa pembelajaran daring. Kita mendorong pembukaan PTM, Bapak Ibu, karena kita menyadari bahwa kalau terlalu lama BDR, terlalu lama belajar di rumah saja, maka capaian hasil belajar anak-anak kita dan secara psikologis anak-anak kita semakin berat bagi anak-anak kita. Opsi PTM ditawarkan kepada anak-anak, kepada orang tua yang mungkin kepemilikan perangkatnya terbatas, akses internetnya terbatas, pulsanya terbatas, dan kemampuan orang tua membimbing anaknya menjadi guru bagi putra-putrinya juga terbatas. Kalau ini kita biarkan terus BDR, maka kesenjangan antara kelompok ekonomi yang atas dan bawah akan semakin lebar. Antara daerah-daerah yang maju dengan terbelakang akan semakin lebar. Jadi ini ikhtiar kita bersama untuk bisa segera merelaksasi anak-anak kita agar bisa segera belajar tatap muka, memperoleh kebahagiaan, tetapi tetap aman. Kepada Bapak Ibu pengelola PAUD, pengasuh PAUD, pemerhati PAUD, ketua-ketua yayasan, mohon ikhtiar kita ini diikuti dengan kehati-hatian dan protokol kesehatan diterapkan secara baik, secara ketat, agar ikhtiar kita untuk mengurangi risiko belajar yang makin rendah bagi anak-anak kita tidak diikuti dengan terpaparnya anak-anak kita oleh COVID-19. Satu peristiwa di sebuah wilayah saat ini bisa berdampak nasional. Dari tuntutan disomasi itu ada permintaan jika ada satu sekolah yang terpapar, tentu dia menghendaki untuk semua se-Indonesia ditutup. Tentu ini sangat tidak mudah, Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu setiap daerah punya dinamika yang berbeda-beda. Ada yang sudah begitu dibuka keran untuk PTM langsung buka PTM. Ada yang butuh persiapan. Ada yang sudah uji coba dulu yang diizinkan, yang belum uji coba silakan uji coba dulu. Setiap daerah silakan punya kebijakan masing-masing, tetapi kita harus dalam satu frekuensi, dalam satu pola pikir bahwa anak-anak kita perlu segera belajar tatap muka. Kita juga satu frekuensi bahwa anak-anak kita dan Bapak Ibu guru serta keluarganya tetap harus sehat. Inilah dua hal yang menjadi tugas besar kita. Saya tahu Bapak Ibu ini tidak mudah untuk bisa menempuh dua-duanya sekaligus, tetapi saya mengajak mari kita bergotong royong Bapak Ibu. Kami sering ditanya Bapak Ibu, kalau ada sekolah yang melanggar protokol, hukumannya apa Pak Jumeru? Sanksinya apa? Saya selalu menjawab bahwa pendidikan
tidak tepat diberikan hukuman. Yang tepat adalah pendampingan, sosialisasi, dan pembimbingan. Untuk itu mari kita bergotong royong. Kalau ada sekolah-sekolah yang mungkin kedapatan melanggar, mari kita ingatkan. Mari kita luruskan supaya kembali disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang bukan pekerjaan mudah Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat berjuang untuk bisa memastikan golden period yang dimiliki anak-anak kita tidak lepas begitu saja. Ada pandangan, ada pendapat ahli bahwa lemahnya literasi dan numerasi anak-anak kita karena PAUD-nya yang tidak sukses. Kita tidak berharap akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini berdampak secara masif, berdampak sangat merugikan pada capaian belajar anak-anak kita. Kita bermain bersama anak-anak kita, bermain itulah belajar. Bermain itulah menerapkan karakter. Bermain itulah menerapkan sopan santun. Itu Bapak Ibu, saya kira tadi sudah dibuka ya acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Nasional Teh Tarik 2 dengan tema Sekolah Aman, Belajar pun Nyaman. Secara resmi saya nyatakan dimulai. Kepada Ibu Yesi dan Ibu Kando, saya ucapkan terima kasih atas pencerahan yang akan diberikan kepada kami, keluarga besar PAUD Indonesia, lebih khusus PAUD yang ada di wilayah Riau ini. Melati harum semerbak di siang hari. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumeri. Waalaikumsalam. Semoga Terima kasih. Terima datang ke kasih Kota kami Dumai. ucapkan kepada Pak Dirjen yang telah memberikan arahan serta membuka secara resmi acara kita pada siang hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas yang sangat padat sehari-hari. Bu Lydia, Sama Pak. Terima kasih Pak Jumeri. Selamat jalan kembali ke Mohon maaf. Jakarta. Bu Yesi Terima kami kasih, ada acara. hebat-hebat. PAUD. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, Ibu Yesi juga pamit ya, saya kami ya. Pak Masih menampilkan Ahyar, izin terima ya. kasih Pak Ahyar. Sampai Ya, jumpa. Ya, Bu Lydia ya. Ya, Lanjut Pak ya. Sia, terima Izin. kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Saya menampilkan Pak Dirjen. Masih ada acara. Masih agenda. Baik, Ya, hati-hati makasih. ya. Ya, sama Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi telah dibuka acara kita dan Bapak Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud Ristek telah memberikan arahan, kemudian telah membuka juga secara resmi acara kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, karena tadi narasumber kita yaitu Ibu Layasi Lydia Kando Ginting dari Himpau di Provinsi Riau sedang semangat-semangatnya ya Ibu. Ya, mohon maaf Ya, sekali lagi Bu. Nggak apa-apa. Ya, Masya Allah. iya. Nah, jadi berikut kita mungkin akan lanjutkan paparan atau materi yang akan disampaikan oleh Ibu Layasi Lydia Kando Ginting yang berjudul Aku Senang Bisa Kembali Belajar di Sekolah. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih kembali Bu Ana, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, Ayah dan Bunda, saya sangat bahagia sekali akhirnya Bapak kita datang juga hari ini, Pak Ahyar dengan Pak Jumeri. Yogyanya besok datang ke kota kami ini, ke Dumai. Moga-moga atas izin Allah nanti bisa hadir kembali di kota Dumai. Karena Ayah dan Bunda, beliau kemarin seyogyanya akan mengunjungi PSP. Kebetulan saya juga adalah sekolah penggerak dari kota Dumai. Nah, baik, tadi kita sudah sampai ya tips penyelenggaraan sekolah aman di masa pandemi. Izinkan saya melanjutkan kembali Ayah Bunda. Nah,
Yang pertama tadi adalah komunikasikan program kita yang ada di sekolah kepada orang tua untuk meyakinkan kepada orang tua bagaimana anak-anaknya nantinya di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini bisa belajar dengan aman dan nyaman. Kemudian yang paling utama dari sekolah harus ada memang tim gugus tugasnya, tim siaga COVID-19-nya di satuan pendidikannya. Kemudian kepala sekolah sebagai orang tua itu selalu secara berkala mengevaluasi progres dari anak-anak kembali tatap muka. Di mana yang kurang, apa kendala, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan hal ini juga kami lakukan secara rutin. Saya berbangga kepada guru-guru yang komitmen. Izinkan saya ucapkan terima kasih pada bunda-bunda yang sampai hari ini komitmen menjaga anak-anak kita sembari tetap belajar. Kemudian, nah seperti kata Bapak Dirjen kita tadi, kombinasikan mode belajar kita. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk tatap muka, maka buatlah blended learning. Ayo kita belajarnya kombinasi, anak yang tidak bisa datang ke sekolah, kita sediakan sekarang sudah ada semua digital. Kita buat yuk video call dengan anak kita, atau seperti sekarang ini Zoom, boleh, it's okay, nggak masalah ayah dan bunda. Jadi memang kita harus menyikapinya dengan kreatif. Nah, kemudian para pendidik kita ini adalah garda terdepan untuk anak-anak kita. Kenapa? Selama mereka di sekolah, mereka adalah orang tua, pengganti ayah bundanya. Maka hadirlah ayah bunda, hadirlah ibu-ibu pendidik, hadirlah guru-guru PAUD sebagai guru yang utuh ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Bukan hanya karena sekarang ini tuntutan profesiku adalah guru, tetapi karena sekarang ini mereka adalah amanah untuk saya sebagai pendidik. Hadirlah secara utuh. Kemudian sikapi dengan kreatif. Kreatifnya bagaimana? Guru yang kreatif itu maka dia akan menyikapi keadaan dengan positif. Nah, sekarang pandemi, maka kita manfaatkan pandemi ini sebagai media edukasi ke anak-anak kita. Kenalkan mereka PHBS, mencuci tangan, kemudian juga dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan yang baik ini kita kenalkan. Anak kan belum tahu apa itu corona, bagaimana bentuknya. Nah, guru-guru PAUD itu sejatinya itu suka bercerita. Mohon maaf karena saya memang hari ini sangat semangat sekali. Di samping sayanya memang suka bercerita karena storyteller gitu. Nah, kemudian kenalkan ke anak. Jadilah kita sebagai seorang campaigner, pengkampanye, pensosialisasi bagaimana belajar di masa pandemi ini. Kemudian tingkatkan kapasitas diri. Ayah dan bunda, ibu guru pendidik, yuk kita terus belajar bersama. Banyak sekali bahan-bahan ajar yang bisa kita gunakan dalam progres tatap muka untuk media belajar untuk anak-anak kita. Kemudian siapkan ruangan yang nyaman untuk anak-anak kita. Yang pasti yang utama adalah jaga jaraknya. Kemudian banyak sekali media yang bisa kita gunakan, yang kita bisa jadikan nilai edukasi ke anak kita. Misal kalau anak-anak PAUD tadi belum bisa nih baca, kata Pak Dirjen kita. Nah, media yang ada di sekolah ini bisa juga kita gunakan sebagai bahan literasi. Nah, ketika anak-anak melihat, oh tutup hidung, kenapa tutup hidung nak? Kenapa pakai masker? Untuk mencegah virusnya menular sayang. Seperti itu. Nah, guru PAUD itu harus menarik kepada anak-anaknya. Jadi, izinkan juga hari ini Bunda berbagi sedikit gambar-gambar yang Bunda ambil dari sekolah Bunda. Nah, di sini kita kenal ke anak. Nah, ini tempat cuci tangan kita. Di sini kita cuci tangan. Ada 7 langkah dalam cuci tangan. Bisa kita gunakan. Kemudian apa lagi? Di sekolah kita pasang tentang kampanye prokes, edukasi KIE-nya gitu. Ingat pesan ibu. Kemudian anak-anak ini angka 1, angka 2, angka 3 bisa menjadi media belajar juga. Jadi kata kuncinya tadi adalah guru yang kreatif menyikapi keadaan dengan positif. Jadi jadilah guru yang kreatif menyikapi keadaan sekarang. Nah, kemudian anak-anak biasanya suka dengan cerita. Kalau Bunda, kebetulan saya pendongeng, jadi saya memang sering sekali berdongeng dengan anak-anak. Nah, dan lagi kita bisa memanfaatkan banyak hal dengan orang tua seperti di awal tadi
kita buat di sini daftar periksa di TK Alfa Duta. Apa-apa saja sih yang kita periksa? Yang pertama vaksin, guru-gurunya udah vaksin belum? Dan lain yang kita daftar checklist ini, itu secara berkala kita evaluasi. Nah, Ayah dan Bunda, untuk sekolah aman itu sendiri, itu banyak sekali buklet yang bisa kita unduh. Nah, jadi sekarang pemerintah itu menyediakan juga bahan-bahan secara daring. Monggo, silahkan diakses. Nanti bisa kita sesuaikan dengan sekolah kita. Nah, apa yang kita butuhkan? Tentu keadaan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain berbeda. Ada yang memang fasilitasnya mungkin sudah mumpuni, ada yang apa adanya. Nah, untuk sekolah yang apa adanya, yuk kita sikapi dengan kreatif. Sama ketika Bunda Lydia sebagai seorang aktivis Himpaudi, kami itu selalu membuat kegiatan kunjungan ke tempat anak-anak. Nah, sekarang ini nggak bisa. Kami buat kegiatannya menjadi online. Nah, jadi sikapi, kita manfaatkan medianya. Sekarang ada online, yuk online kita buat podcast. Kalau teman-teman yang biasa podcast, kita buat mungkin live IG. Nah, itu semuanya edukasi untuk anak-anak kita dan orang tua. Nah, guru yang kreatif, dia biasanya bisa merubah hal-hal menjadi menarik. Salah satunya seperti ini. Kita kenalkan nih bencana di Indonesia sedang apa sekarang. Wabah pandemi. Selain pandemi apa lagi? Kalau di semester 2 PAUD ada temanya itu alam semesta, ada bencana alam. Nah, di sini kita kenalkan melalui lagu. Salah satu contoh lagu yang hari ini Bunda kenalkan ke teman-teman adalah misalnya seperti ini. Tetap tenang. Ini lagunya itu nada naik delman. Judulnya itu tetap tenang, jangan panik. Walaupun sebenarnya Bunda Lydia hari ini sedang panik karena grogi ada Bu Yesi. Tapi saya izin hal ini yang kami lakukan di sekolah, kita buat nyanyian yang kita kenalkan ke anak seperti ini. Lagunya lagu naik delman. Ada 3 lempeng bumi di negeri kita. Bergerak-gerak bertumbuh jika tiba masa. Segala yang di atas bumi goyang semua. Sekolah rumahku bergetar karena gempa. Hei, tetap tenang, jangan panik-panik segera. Berlindung, merunduk, berlutut, pegang kaki meja. Nah, itu salah satu media yang bisa kita gunakan untuk edukasi ke anak kita. Kemudian apa lagi? Nah, sekarang masa pandemi, kita kenalkan corona. Kita buat lagu pelangi-pelangi. Corona, corona, virus berbahaya, batuk, pilek, demam, itu gejalanya. Cucilah tanganmu, pakailah maskermu, belajar di rumah untuk kesehatan. Jadi kita kenalkan edukasi-edukasi tersebut kepada anak-anak kita. Nah, baik Ayah Bunda, para pendidik di seluruh Nusantara, izinkan Bunda menyampaikan, jadilah bagian dari yang menyelamatkan. Nah, kalau anak-anak kita pulang, jangan lupa pesankan kepada mereka sebuah janji. Janji pulang sekolah. Pulang sekolah, masuk dan salam. Cium tangan, ganti baju, buka sepatu, cuci tangan, makan siang, tidak lupa sholat zuhur. Nah, jadi itu adalah salah satu pesan positif yang bisa kita berikan ke anak-anak kita secara berkala. Nah, pesan saya untuk Ayah Bunda hari ini di seluruh Nusantara dan para pendidik, jadilah bagian dari yang menyelamatkan. Sekolah aman, belajar pun nyaman. Ini itu saja dari saya untuk hari ini. Monggo saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Ana. Wah, ini silahkan. Suaranya masih di mute, Ibu. Mic-nya Bu Ana belum dibuka. Belum, Ibu? Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Layasi Lydia Kando Ginting yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat dan inspiratif, terutama bagi ayah bunda sebagai orang tua
dalam mempersiapkan Ananda menghadapi proses pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera dilaksanakan. Berikut ini mari kita simak bersama materi dengan judul Mempersiapkan Anak Kembali Sekolah dengan Nyaman di Era New Normal yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih tadi saya sudah mendengarkan juga paparan dari Ibu Layasi, Lydia Kandau. Ini ada saudara, ada hubungannya nggak sih sama hubungan keluarga sama dengan Mbak Lydia Kandau? Oh, kebetulan orang tua saya dulu ngefans sama Lydia Kandau, Bu Yesi. Oh, karena itu dinamakannya Lydia Kando ya? Iya. Oh, iya. Oke, soalnya kalau dia kan pakai AU. Nah, mari kita mulai saja. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi sudah sempat menyapa dengan Pak Dirjen, lalu dengan Bapak Kepala BP Politik Mas Riau, dan tentu dengan sesama narasumber saya, Ibu Lydia Kandau, sangat menyenangkan sekali. Dan baik saja kita mulai ya Bu ya, karena waktu juga yang tidak banyak lagi. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa kita ini dengan tema webinar Teh Tarik ini sebetulnya sangat penting ya bagi kita semua, buat para guru, buat para orang tua, dan juga buat guru, orang tua, dan juga buat anak-anak itu sendiri. Dan semuanya kita terlibat, termasuk pemangku kebijakan. Sebentar, saya siapkan PowerPoint-nya dulu ya. Oke. Nah, teman-teman. Judulnya dulu kan. Ya. Oke. Udah. Mempersiapkan anak kembali sekolah dengan aman dan nyaman. Kalau kita ingat kira-kira setahun yang lalu deh, kira-kira bulan-bulan Juli itu, ketika anak tiba-tiba harus belajar di rumah, ketika kita semua menghadapi badai pandemi ini, semua saat itu masih panik. Kenapa? Guru yang biasanya menerima anak-anak di sekolah, tiba-tiba tidak ada murid yang datang ke sekolah. Tiba-tiba di rumah orang tua yang biasanya nggak ada anak di sekolah menghadapi anak-anak yang ada di rumah. Orang tua tidak semua memahami ilmu PAUD. Tidak semua siap menghadapi anak yang ada di rumah jam-jam yang harusnya ada di sekolah. Tapi saya yakin setiap orang tua punya kasih sayang yang akan berusaha untuk memberikan terbaik buat anaknya. Karena itu sebelum kita masuk ke bagian yang bagaimana mempersiapkan sekolah, saya ingin kembali sedikit backward karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Apa yang kita alami ini mudah-mudahan menjadi satu catatan atau dokumentasi bahwa kita pernah bangsa di dunia ini pernah mengalami hal ini. Pernah anak-anak kita harus belajar di rumah, sehingga ini menjadi dokumentasi, rekod, supaya kita siap dengan pengalaman yang kita catat ini. Baik ya, saya akan mulai dengan slide pertama. Ya, nah ini saya berikan gambaran di sini ketika anak di sekolah bertemu dengan guru, bermain dengan sesamanya, itu seperti itu keriaan yang selama ini kita ketahui seperti itu. Dengan segala tematik ya yang biasa kita alami, dan tentunya Ibu Lydia sebagai orang di Himpaudi pasti tahu sekali ya dengan hal seperti itu, dan juga teman-teman ada di sini. Nah, tiba-tiba anak belajar di rumah, ada di rumah. Nah, di sini juga saya menunjukkan ini gambar ini kebetulan berumur 1 tahun 3 bulan ya. Tapi pasti di rumah-rumah lain itu ada peran orang tua, nenek, kakek, tante, om, itu tiba-tiba menjadi juga bagian daripada pendidikan anak ada di rumah. Jadi bukan hanya orang tua sebenarnya. Justru di sini saya ingin melibatkan para nenek kakek nih. Saya termasuk nenek ya. Jangan lagi kita mendengar nenek itu sama kakek yang memanjakan cucu. Tapi saya ingin generasi kita sekarang adalah nenek kakek yang masih mumpuni, yang bisa memberikan kontribusi. Setelah itu, kita saat ini sedang dalam transisi siap-siap anak kembali ke sekolah. Tetapi sekarang bentuknya sudah berbeda. Karena tidak saja Bapak Ibu guru, disinilah mungkin berkahnya bahwa orang tua sudah terlibat dan akan terus terlibat. Akan terus terlibat. Jadi bisa menjadi adjustment dalam bentuk kurikulum dan lain-lain. Karena jangan sampai lupa nilai-nilai positif yang kita hadapi ini harus diambil hikmahnya.
Karena selama anak belajar di rumah, dia sudah mengalami banyak hal, belajar dengan cara homeschooling mungkin, dengan hal-hal baru, dengan lebih kepada alam, dan itu semua hal baik yang akan bisa dibawa ke sekolah. Oke. Ya. Nah, kita kembali ya. Kita kembali sendiri rewind ke bagaimana ketika anak belajar di rumah. Perlu adanya kebijakan belajar dari rumah, BDR atau pendidikan jarak jauh dan perangkat pendukungnya. Tadi Bapak Jumeri sudah mengatakan sudah ada tuh buku-buku panduannya. Panduan buat orang tua, sehingga orang tua walaupun bukan lulusan PAUD bisa memakai panduan itu. Saya biasa menyampaikan dengan ilmu kecerdasan jamak. Itu sangat simpel dan mudah, sehingga bisa dipakai juga oleh Bapak Ibu yang di rumah. Kurikulum lebih fleksibel disesuaikan dengan keadaan rumah, karena kita tidak mungkin memindahkan kurikulum sekolah 100% ke rumah, itu tidak mungkin. Itu membuat stres semua pihak, baik pihak guru maupun orang tua. Jadi semua harus disesuaikan, dengan perangkatnya pun berbeda, dengan latar belakang kompetensi orang tua juga berbeda, dengan strata ekonomi yang juga berbeda. Jadi sebetulnya ini menarik sekali. Tapi kalau kita tidak menjadi terlalu strict, terlalu mengikuti yang apa yang sudah ada, itu akan lebih menyenangkan. Karena jangan lupa proses belajar bagi anak adalah melalui bermain. Jangan sampai karena orang tuanya stres, dengan tugas-tugas dari guru di sekolah harus bikinkan laporan-laporan terus, sehingga tidak mempengaruhi kepada proses belajar buat anaknya. Lalu kita mulai mengenal dengan pembelajaran daring atau luring, kita mulai mengenal Google Meet dan Zoom. Ini tidak semua orang tua mengetahui apa itu Google Meet, apa itu Zoom. Apalagi kalau misalnya generasi yang seperti saya ini, mungkin lebih banyak tidak tahu ya. Tapi kita mau belajar secara bertahap, perlu pendampingan buat orang tuanya juga untuk mengenal hal seperti ini. Bukan sesuatu yang mengerikan, sebetulnya mudah menggunakannya. Lalu peralatannya ada atau enggak? Di sini saya juga sangat prihatin ya, karena biasanya kan minimal harus ada handphone, ada laptop, atau iPad ya. Nah, tidak semua orang punya peralatan ini. Sering orang datang ke saya, dia mengatakan sangat sulit buat anak yang begitu pelajaran karena tidak punya handphone. Handphonenya bergantian dengan kakak-kakak adiknya. Ini juga salah satu yang menjadi kendala, dan ini juga yang mendorong kita untuk perantaraan anak kembali ke sekolah. Karena IT ini juga. Lalu kuota. Kuota itu juga bagaimana? Ada nggak kuotanya? Kuota itu bisa dari pribadi, ada juga dari Kemendikbud, dan juga ada dari WTOK, kayak di sekolah anak saya, bukan di SMA ya. WTOK itu akan membantu para orang tua yang berat untuk memberikan pulsa untuk anaknya belajar. Terus, nah, di sini kesiapan orang tua atau kakak ketika anak belajar di rumah, ada nggak kakaknya, ada nggak adiknya? Itu sebetulnya mempunyai kakak itu adalah proses belajar yang bagus juga. Seperti kalau kelas di PAUD itu kan ada kelas namanya homogen ya. Jadi satu kelompok umur. Tapi sekali-kali bagus juga melakukan kelas-kelas yang heterogen. Sehingga anak bisa belajar dengan melihat kakaknya yang lebih pandai. Dia bisa melakukan lompatan. Nah, kalau kita biasanya menggunakannya itu adalah zona proximal development. Jadi orang anak itu akan lebih bisa belajar dari orang melihat contoh daripada yang lebih tinggi kelasnya. Atau kakak kelas atau dari guru. Nah, jadi permainan dilakukan bersama dengan kakak dan adik itu juga baik. Pengaturan waktu keluarga yang efektif dan efisien. Bagaimana orang tua nggak mungkin dong tiba-tiba nggak kerja, kecuali kalau dia work from home ya. Tapi harus ada diatur, harus ada pengaturan. Nah, di sini saya pikir keterlibatan nenek kakek, om, tante yang masih tinggal serumah itu sangat penting. Bagaimana mengatur? Kita tiba-tiba ada suatu permasalahan bersama. Kita ibaratnya, kalau saya selalu mengatakan kepada karyawan saya, kita nih ibaratnya menghadapi perang dunia ketiga, tapi musuhnya nggak kelihatan siapa. Tapi kita harus survive, minimal di keluarga kita sendiri harus bisa survive menghadapi kendala ini. Sebelum kita bisa membantu tetangga kita. Bagaimana mengaturnya? Ya, perang dunia ketiga kita ini insya Allah mudah-mudahan segera berakhir. Lalu ilmu yang dimiliki, saya yakin ada ya pasti yang lawyer, ada yang PNS, ada yang mungkin dokter. Nah itu kita bisa kembangkan dan menjadi bagian dari kurikulum yang kita pakai untuk belajar di rumah. Yang paling penting lagi adalah naluri dan kasih sayang. Jadi jangan khawatir, jangan jadi beban kalau misalnya merasa saya kan bukan guru, saya nggak tahu cara ngajarnya. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Ibaratnya ya kalau kita baru punya anak, menyusui anak. Kayak mantu saya waktu baru melahirkan anak pertama, bingung gimana ngurus anak. Tapi dengan sendirinya dia jadi tahu memandikan anak, memberikan susu, dan akhirnya sekarang sudah pandai sekali. Lalu peralatan pendukung yang dimiliki di rumah. Nah, saya mau kasih lihat di sini ya. Ini cucu saya.
lagi belajar berjalan. Jadi dia lagi merayap-rayap di pinggir. Jadi itu saya biarkan dia membuka lemari. Ini spray-spray isinya. Jadi dia tahu, oh ini spray. Saya ngomong aja, saya yakin dia belum paham semuanya, tapi paling nggak dia tahu ini spray. Terus dia boleh tarik-tarik. Mungkin spray yang nggak dipakai bisa dipakai buat permainan, dibikin kayak tenda-tendaan. Itu saya perbolehkan. Lalu dia juga kebetulan dia suka pada air. Jadi setiap 6 bulan dia sudah mulai mengenal air, bisa berenang dengan ban di sini. Dan ini dia memegang buah nih. Bapak Ibu, dia adalah pohon jambu di rumah kami sendiri. Jadi dia mengenai namanya jambu. Lalu dia ikut menyiram kebun bersama saya. Saya tiap hari nyiram kebun, dia akan ikut menyiram kebun, dan dia belajar megang selang. Jadi nggak harus kita punya alat-alat seperti yang ada di sekolah, tapi yang ada di rumah saja tuh bisa dipakai. Yang penting kreativitas dan fleksibilitas. Nah, peran nenek dan kakek. Yuk kita ikut sertakan nenek kakek. Bagaimana mengenal pertama kali apa sih itu kamera, mengenal laut. Kalau rumahnya dekat daerah pelautan bisa kita bawa ke laut, udaranya segar ya. Itu bisa dilakukan oleh nenek, bisa oleh kakek juga ya. Jadi yang penting itu kakek dan nenek, saya yakin dia punya pengalaman dan jam terbang. Itu yang paling mahal yang tidak dipunyai oleh orang tua, jam terbang dan pengalaman ya. Lalu kompetensinya. Dan keluangan waktu, biasanya kalau nenek kakek itu kan sudah nggak bekerja di luar, jadi dia punya waktu lebih fleksibel. Kayak saya sebagai dosen, saya punya waktu untuk mengatur jam saya. Lalu kita nenek kakek itu punya keinginan juga untuk terlibat, tapi dalam bentuk yang berbeda, bukan sebagai orang tua, tapi lebih sebagai apa ya, teman, pendamping. Ini yang harus kita libatkan. Jadi sangat penting peran nenek kakek. Peran sekolah dan guru juga selama anak di rumah itu tetap ada. Melakukan pendampingan bagi orang tua. Jadi orang tua yang bingung, yang stres itu perlu pendampingan dari guru. Program kunjungan ke rumah dari waktu ke waktu juga bisa dilakukan. Lalu pembelajaran daring harus dibatasi. Karena anak itu kan perlu bermain. Anak-anak PAUD harus bergerak. Mata itu nggak boleh terlalu berjam-jam lihat. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus dikombinasikan dengan bermain. Mungkin hanya dari waktu ke waktu. Ya. Kurikulum juga disesuaikan yang ada di sekolah dengan ada yang di rumah. Nah, yang terakhir ini yang kadang-kadang saya mendengar juga, orang tua biasa stres kalau suruh bikin laporan terlalu banyak. Awalnya sih senang anaknya ya, disuruh foto di rumah apa, bikin apa. Tapi setelah berbulan-bulan, akhirnya anaknya capek gitu loh. Nggak mau lagi gitu. Sedangkan orang tua harus bikin laporan buat guru. Guru mungkin harus untuk kepala sekolah untuk Kemendikbud ya. Jadi ini harus kita sadari bersama, jangan sampai hal ini menjadi beban. Bagaimana kita cari solusi agar pelaporan ini perkembangan anak bisa tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi orang tua maupun anaknya sendiri. Supaya efektif bagaimana? Nah, ini juga berbeda-beda, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, karena ekonomi keluarga juga berbeda. Saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya bagi orang tua yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dengan tiba-tiba anak-anaknya di rumah. Anaknya tadi pedagang di pasar, bisa nggak anaknya dibawa ke pasar? Sebetulnya kalau bisa juga baik, karena supaya anak bisa melihat proses orang tuanya mencari nafkah, mengetahui telur itu seperti apa, sayur-sayuran seperti apa. Jenis pekerjaan orang tua juga berbeda-beda ya. Kadang-kadang ada orang tua yang memang bekerjanya itu dari rumah, jadi punya warung atau dia penjahit. Tapi ada yang bekerja pada orang, artinya dia harus keluar. Lalu jam kerja juga berbeda-beda orang tua. Lalu ada juga orang tua yang bekerja usaha sendiri, itu lebih fleksibel daripada yang bekerja pada orang yang punya atasan. Jadi itu juga sangat penting kita perhatikan. Lalu budaya lokal, bagaimana dengan budaya lokal? Bagaimana? Sebab ada beberapa budaya yang kurang terlalu memberikan tugas kepada ayah. Jadi seakan-akan masih tugas ibu lah membimbing anak. Nah, sekarang ini kita harus melibatkan ayah juga nih untuk ikut membantu, untuk memberikan pendidikan bagi anaknya. Lalu mengenai tadi saya juga ingin kita evaluasi kembali untuk budaya cium tangan untuk sementara ya. Karena ini kan higienis juga. Kami takut cuman ya, andai kata ini tidak bersih atau apa bisa membawa terinfeksi anaknya. Jadi ini juga harus kita telaah kembali. Lalu kebijakan dari satuan pendidikannya, dari PAUD-nya sendiri, bagaimana nih untuk dia bisa membantu orang tua. Jadi kita jangan terpaku pada pakem yang lama, harus begini. Coba kita lebih fleksibel. Kebijakan pemerintah lokalnya, level PPKM-nya berapa? Kalau Jakarta sekarang katanya sudah 3. Ya, kami sudah menuju sudah zona hijau nih, sudah hampir zona hijau lah. Tapi masih juga ada daerah yang belum, ya.
Lalu peralatan pendukung juga berbeda-beda. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai berbeda dengan daerah pegunungan. Apa yang mereka miliki dari rumah. Tapi saya katakan nggak usah pusing-pusing, nggak usah harus meniru yang ada di sekolah. Pakai apa yang ada di rumah. Jangan memberatkan dan membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan selamanya. Ya, nah ini ya. Kelibatan orang tua saya tunjukkan di sini, bermain dengan anak ya, anak bermain dengan balok-balok di rumah, semua kita coba siapkan yang ada aja. Peranan terlibat orang tua meningkat, itu kelebihannya ya. Mau nggak mau nih orang tua nggak bisa lagi bilang tugas ngajar tuh bukan kita tapi adalah guru, orang tua harus terlibat. Munculnya bentuk-bentuk pembelajaran baru yang di luar yang biasanya, bagaimana setiap kegiatan dilakukan oleh anak dan orang tua melalui bermain itu adalah bentuk pembelajaran. Proses belajar, apapun itu. Misalnya orang tua bapaknya sedang nyetir mobil, anak tuh melihat. Nah, suatu hari ketika mobilnya diparkir, anaknya bisa dipangku, dikenalkan gitu ya. Walaupun tidak sedang jalan. Jadi anak itu juga proses belajar kan sebenarnya. Lalu tumbuhnya kreativitas bersama. Tapi ada kekurangan juga nih BDR, yaitu pembelajaran dari guru terbatas online. Yang tadi saya katakan seorang anak PAUD, anak usia dini itu tidak boleh terlalu lama diam di tempat. Lalu kunjungan juga kan terbatas ya. Dan ini yang paling penting adalah kurangnya sosialisasi dengan teman seusia. Kecuali dia punya sepupu ya yang bisa main ke rumah, tapi harusnya kan mereka harus mengenal lebih banyak, mengenal perbedaan, bisa menghargai perbedaan dari teman-teman mainnya. Ini juga salah satu masalah ya yang kita harus sadari bersama dan mencoba meminimalisasikan. Oke. Nah, cara meningkatkannya gimana? Orang tua perlu dibekali dengan prinsip-prinsip belajar baru, PAUD itu melalui proses dan pengalaman bermain. Jadi pengalaman bermain. Jadi orang tua jangan, anak saya ini mesti belajar nulis, harus bisa berhitung, harus apa, tapi tidak melalui bermain. Padahal anak akan lebih mudah belajar melalui bermain. Karena seperti berenang mengikuti arus. Jadi belum terstruktur ya, seperti ketika anak sudah di tingkat yang lebih tinggi di SD dan lain-lain. Komunikasi bentuk kerjasama disepakati bersama antara orang tua dan guru sehingga tidak ada yang stres. Orang tua juga happy, guru juga happy, dan tidak ada yang dalam kondisi kebingungan atau bisa menunjukkan amarah atau miscommunication. Lalu pengaturan waktu yang baik saat orang tua keluarga mendampingi anak juga harus diatur dengan baik dan disiplin. Sarana penduduk yang ada di dalam rumah itu yang digunakan. Apa yang ada? Misalnya bekas-bekas botol aqua dibikin alat musik, piring-piring yang sudah tidak dipakai, kursi-kursi, ya itu semua bisa mereka anak. Tanaman, binatang, kolam ikan dan lain-lainnya. Orang tua juga harus menguasai IT yang ada di rumah minimal ketika mendampingi anaknya untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan guru. Nah, prinsip-prinsip ini juga harus dilakukan orang tua memberikan pengertian pada anaknya akan ada perubahan cara belajar nih. Perubahan cara belajar ketika anak kembali ke sekolah itu akan berubah ya. Yang juga untuk menyenangkan anak supaya tetap nyaman, tidak khawatir dan merasa disayangi. Ya, dari sekolah pindah ke rumah. Jadi anak tetap harus mengalami transisi yang baik. Kondisikan lingkungan rumah yang aman, bersih dan nyaman. Karena kadang-kadang kita harus mengerjakan pekerjaan lain, jangan sampai anak kita masuk ke kolam atau keluar rumah. Jadi dikunci dulu pintunya ya. Berikan anak ruang bermain dan tempat berekspresi. Nggak apa-apa deh rumah berantakan. Rumah saya tuh jadi berantakan sekali sekarang punya cucu ya. Nah, karena anak-anak itu perlu tempat berekspresi. Semua dipegang, semua ingin dilihat. Dia selalu ada punya rutinitas untuk membuat berantakan tempat-tempat tertentu. Ya, pendampingan anak saat bermain yang tepat tanpa diintervensi proses belajar. Jadi ketika anak belajar buat kesalahan itu nggak apa-apa. Karena itu adalah proses belajarnya. Kita tidak harus selalu menolong, membantunya, atau membetulkan. Karena itu anak nanti akan mencari jalannya sendiri dalam melalui bermain. Nah, itu yang kita terjadi nih kemarin nih ya. Itu kita udah hampir selesai mudah-mudahan. Sekarang gimana nih ya? Sekarang kita mau nggak mau tadi Bapak Jumeri juga katakan dan Pak Hayat juga mau nggak mau kita harus siap-siap nih untuk kembali ke sekolah. Kita harus bersiap kembali karena gimana pun orang tua ini juga nanti pencapaian proses belajarnya tidak maksimal ya. Jadi transisi anak kembali sekolah dengan aman dan nyaman. Itu juga harus kita siapkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Saat anak kembali sekolah, ini kondisinya belum normal seperti sebelumnya. Belum seperti biasa datang ke sekolah, duduk, bermain, bisa anak-anak berpeluk-pelukan, dan guru juga memeluk, dan lain-lain. Itu belum seperti itu. Ini masih disebut kenormalan baru atau new normal. Ya.
tadi juga saya juga sampaikan juga, mengulangi lagi yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, bahwa harus ada pilihan, jangan dipaksakan, jangan ada diskriminasi atau pemaksaan, bahwa disesuaikan dengan level PPKM di daerah masing-masing. Apakah masih tetap harus jarak jauh, karena masih merah sekali, zona merah, atau sudah mulai bisa blended learning, ya seminggu hanya 2 kali sekolah, seminggu 2 kali atau sekali, atau sudah bisa tatap muka ketika keadaan sudah aman. Ini harus pilihan yang disampaikan. Kalau di sekolah anak saya, itu setiap minggu atau 2 minggu sekali itu ada yang namanya assessment. Kita orang tua harus mengisi, udah siap belum sekolah? Kalau belum siap, kenapa sebabnya? Dan kira-kira kapan siapnya? Apakah mau memberitahu pada kami? Jadi nggak langsung buka sekolah gitu, semua ada assessment-nya. Dan anak-anak siap nggak? Sudah divaksin atau belum? Karena dia sudah level SMA ya. Nah, kalau di ini, misalnya kalau di PAUD, tentu guru harus divaksin, ya kan? Nah, jadi harus protokol kesehatannya saat kembali sekolah itu perlu dibuat SOP. SOP-nya perlu disosialisasikan dari mulai kepala sekolah, guru, sampai tukang kebun, sampai pembersih sekolah harus paham ini. SOP-nya seperti apa? Masker seperti apa? Anak-anak kecil itu kadang suka cabut-cabut ya. Kalau dia capek itu harus siap maskernya. Air bersih dan sarana kebersihan apakah sudah ada? Tempat cuci tangan dan sabun, jangan sampai sabun itu habis. Hand sanitizer, vaksin, posisi duduk, ya tetap harus ada jaga jaraknya. Tidak bisa lagi misalnya permainan-permainan yang berpegang tangan, berpelukan dan lain-lain terlalu dekat antara anak. Kita juga pilih permainannya. Lalu jadwal waktu dan jumlah anak di kelas itu ada yang dari 25% sampai 50%. Pulang sekolah, saya tambahkan pulang sekolah langsung mandi dulu nih, mandi ganti baju anak-anak ini. Karena kita tidak tahu kalau bisa ada yang terkena, dia akan menah pada neneknya misalnya. Ya, jadi harus pulang. SOP-nya tuh mandi dulu. Kita di rumah kami juga gitu. Dari manapun pulang mandi dulu. Nah, sekali lagi saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, tolong ditelaah kembali budaya cium tangan itu dari anak orang tua, karena itu sudah bagus budayanya, tapi dalam kondisi sekarang mungkin kita perlu pikirkan kembali. Terus, kemampuan sekolah. Nah, ini penting nih, nomor 4. Kemampuan sekolah melakukan antisipasi dan deteksi jika terjadi penyebaran. Jika terjadi sesuatu pada diri anak, apabila dia mulai anget-anget atau mulai pilek-pilek, ya, itu tetap harus langsung sekolah punya cara untuk bisa mendeteksinya. Terus nilai-nilai dan pembelajaran yang baik saat di rumah harus dapat dibawa ke sekolah dan diintegrasikan dalam kurikulumnya. Tadi saya katakan ya, orang tua juga memberikan banyak hal selama proses hampir 2 tahun ini. Per Maret 2022 itu sudah 2 tahun ya. Nah, bagaimana nilai baiknya jangan sampai hilang, bisa kita masukkan. Jadi keterlibatan orang tua tetap harus ada, tetap harus dijaga. Hal terus kerjasama dan komunikasi antara orang tua dan guru terus ditingkatkan hingga menjadi kesatuan. Jadi sebetulnya kejadian menimpa kita ini menurut saya sih ada berkahnya ya. Oke, kurang lebih itu yang saya sampaikan, keterlibatan orang tua, guru dan lain-lain itu bisa menjadi kekuatan untuk kita melalui badai pandemi ini bersama. Kurang lebih dari saya seperti Ibu, itu Bu Ana, andai kata ada pertanyaan, saya siap untuk menjawab. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA, yang telah memberikan informasi yang sangat-sangat dibutuhkan, tidak hanya bagi ayah bunda sebagai orang tua, tetapi juga bagi satuan pendidikan, dalam hal ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini, dalam menghadapi proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang segera akan dilaksanakan. Secara khusus, terima kasih kami kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA, dan Ibu Layasi Lydia Kando Ginting, yang telah menyampaikan materi pada webinar nasional Teh Tarik episode kedua pada siang hari ini. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi-materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Kami persilahkan. Bu Ana, saya minta izin 1 menit sebelum saya ada yang lupa, saya memberikan 1 buah puisi nih. Soalnya Bu Lydia sudah kasih kado, saya belum kasih kado nih. Silakan. Dia mengatakan tentang taman bacaan ya Bu Lydia ya. Jadi saya ingin memberikan ini untuk teman-teman yang bergerak di bidang literasi, taman bacaan, puisi yang berjudul Baca.
Sehingga kita sebagai orang tua juga dan sebagai guru terus membaca. Judulnya baca ditulis oleh Mbak Ida Komariah. Baca, baca, bacalah. Aku tak dapat membaca. Baca, baca, bacalah. Apa yang harus kubaca? Kau dapat melihat, kau dapat mendengar, dan kau dapat merasakan. Aku melihat gunung menjulang tinggi di Jayawijaya. Aku melihat lautan biru terhampar luas di Ambon. Aku juga melihat kupu-kupu putih terbang hingga di pohon akasia. Aku mendengar suara harimau di kejauhan. Aku mendengar suara air hujan dan air terjun. Aku juga mendengar suara rengek bayi di tengah malam. Aku merasakan angin berhembus menembusku dan aku merasakan engkau memandangku dari singgasana kabut. Baca, baca, bacalah. Sekarang aku sudah dapat membaca. Ada apa dengan bayi, cinta, dan Tuhan? Baca, baca, bacalah. Karena di sana kita temui kebenarannya. Baca, bacalah dengan hati dan pikiranmu. Makasih, sudah kadonya. Terima kasih Ibu Esi. Puisinya sangat mendalam ya maknanya gitu ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Di sini kami sudah melihat bahwa ada peserta yang sudah raise hand ya. Di antaranya Ibu Widiawati. Silakan Ibu Widiawati, perkenalkan diri dan dari PAUD dan daerah mana? Silakan. Mungkin kita lanjutkan dulu. Ibu Ana Fitriana. Nah, ini Bapak atau Ibu Tari Parnababan. Silakan Bapak atau Ibu. Oh ya, di sini juga ada Ibu Citra Dewi. Oke. Mungkin sembari kita menunggu Bapak dan Ibu, kami akan membacakan ini peserta yang sudah mengirimkan pertanyaan dari Ibu Suryani Honesti SPD dengan pertanyaan, kira-kira bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran yang efisien untuk anak? Barangkali yang dimaksud ini Ibu Yesi dan Ibu Layasi, pembelajaran di masa pandemi. Kami persilahkan kepada narasumber. Baik Ibu, saya coba jawab pertanyaan tadi. Bagaimana kesiapan sekolah yang maksimal? Maaf Bu, mohon diulang pertanyaannya. Bagaimana cara untuk memberikan pembelajaran yang efisien untuk anak, Ibu? Silakan. Baik Ibu, izinkan saya menjawab tentang pembelajaran yang efisien bagi anak. Yang pertama adalah kurikulum yang paling baik itu adalah kurikulum yang dipahami oleh gurunya. Jadi ketika guru sudah memahami isi dari materi pelajarannya, maka dia akan mudah menyampaikan ke anaknya. Itu dia. Nah, dalam konteks anak usia dini, kita tidak terlepas dari moto belajar seraya bermain, bermain seraya belajar. Jadi ajak anak-anak kita untuk melihat lingkungannya. Nah, kalau di PAUD sendiri kami itu menggunakan banyak lospat kan gitu. Jadi sekitar anak-anak kita jadikan jadi media untuk anak-anak kita belajar. Insya Allah itu jauh lebih efisien daripada mungkin PowerPoint yang kita paparkan gitu. Kemudian apalagi yang lebih efisien, guru PAUD itu suka bercerita, suka mendongeng. Anak-anak guru di rumah orang tuanya menyampaikan begini. Tetapi ketika guru PAUD menyampaikan sesuatu, oh kata ibu guruku begini. Nah, ketika misalnya nih
Mama di rumah bilang, kakak cuci tangan. Itu akan berbeda ketika ibu guru di sekolah bilang, kakak cuci tangan. Kalimatnya sama, tetapi itulah Allah titipkan betapa besarnya sugesti seorang guru. Jadi pembelajaran yang efisien itu akan terlaksana ketika gurunya hadir utuh, dia memahami apa yang disampaikannya ke anaknya secara utuh. Itu pasti bisa efisien. Monggo nanti di lain waktu kita belajar juga kurikulum yang sedang kami saat ini dalami, kurikulum paradigma baru, mungkin di next time. Tapi moga-moga suatu saat bisa berkesempatan berbagi lagi. Mungkin itu boleh ditambahkan, mungkin Bunda, dari Bunda juga boleh. Monggo. Terima kasih. Saya tambahkan ya, tapi saya mengucapkan apresiasi nih, saya lihat di chatting banyak yang mengucapkan suka pada puisinya. Terima kasih kembali buat semua tadi dari ibu-ibu kirim chatting ya. Oke, kalau saya ingin menjawab mungkin ini pembelajaran yang efisien saat BDR. Jadi saat di rumah itu ya. Kalau yang paling simpel itu pertama mungkin kita orang tua tanyakan pada anak ya. Sebetulnya lebih enak orang tua tanya, hari ini apa sih, mau belajar apa nih? Kamu tertariknya pada apa gitu kan? Jadi dari anak, kita gali anak itu pilih apa. Misalnya dari makanan aja, sayur sop ya. Hari ini ibu mau bikin sayur sop. Apa aja sih isinya sayur sop? Ada wortel, ada kentang, ada buncis, mungkinnya ada ayam. Nah, lalu kita tarik tuh. Bagaimana ini cara menanamnya, bagaimana sih bentuknya wortel sebelum dipotong-potong. Lalu tanamannya seperti apa, bagaimana merawatnya. Jadi dari itu jadi belajar. Jadi dari keminat anak itu apa kita kembangkan. Ya, cara bikin sayur sop aja kita bisa belajar banyak, anak-anak bisa belajar banyak. Kalaupun ada yang kita belum tahu dari pertanyaan anak kita bisa sama-sama buka buku dan sama-sama mencari jawabannya. Jadi kembali kepada anak, tanyakan minatnya. Ingin belajar apa kamu hari ini? Hari ini kita mau apa? Gitu ya. Lalu terus mungkin ada satu panduan yang sebenarnya sangat simpel, pahami orang tua itu harus memahami kecerdasan jamak. Itu ada 8. Itu dipahami sehingga setelah itu kita bisa tahu nih dengan keilmuan permainan kira-kira anak kita itu apa kecerdasannya di linguistik, dia bisa menceritakan kembali sesuatu dengan apik ya, atau dia di musikal, dia pintar bernyanyi, dia suka musik langsung joget-joget, bisa juga di kinestetis, larinya cepat, lompatnya cepat. Nah ini paling sangat-sangat simpel. Jadi kalau Bapak Ibu ada cari ya di Google atau di mana itu pasti ada kecerdasan jamak. Itu menurut saya cara yang paling praktis, yang mudah dipahamin, yang bisa diterapkan sehingga kita juga akhirnya mengenal anak kita lebih jauh. Oh dia ternyata punya bakat ini dan bisa lebih dari satu. Nah, lalu tentang mendongeng, saya menambahkan yang boleh dia akan katakan, mendongeng itu kan sangat bagus sebenarnya. Bonding sekali. Orang tua dengan anak tuh bonding banget. Nenek, kakek juga bisa menceritakan kembali. Anak mendengarkan karena rata-rata tuh anak tuh suka mendengar cerita. Ya, lalu dia biasa ingat, kita bisa surprise, kok dia masih ingat ya apa yang diceritakan. Dan kalau kita bercerita dengan indah, dengan gaya, ibu saya waktu saya masih kecil itu bergantian setiap waktu itu bercerita. Kadang-kadang dia jadi serigala, dia bisa jadi nenek, dia bisa jadi pohon, dia bisa jadi angin. Itu saya masih ingat sampai sekarang karena begitu indahnya ibu saya bercerita. Ya, jadi kurang lebih itu jawaban dari saya, Bu Ana. Oke, terima kasih Bunda Yesi dan Bunda Layasi. Kemudian kita juga sudah melihat, oke, Ibu Citra Dewi, silakan Ibu, dari mana? Ya Bu, dari Pekanbaru Bu. Oke, silakan Ibu Citra. Ya, saya mau mengajukan pertanyaan itu atas ilmu yang udah diberikan oleh Ibu Yesi tadi. Kita mau bertanya bagaimana caranya kita mengkondisikan anak supaya keadaan nyaman di sekolah, kita pun dapat memberikan anak dapat merasakan aman dalam memberikan ilmu. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya, Bun, pertanyaannya. Iya. Ibu sebagai orang tua kan? Apa sebagai guru atau sebagai orang tua? Sebagai guru, Bu. Oh, sebagai guru. Oke, jadi menyambut kembalinya anak ya? Ya. Ya. Kalau menurut saya, ini kan semua hal-hal yang sifatnya bolak-balik ya, dari sekolah ke rumah, balik sekolah. Jadi kita yang paling penting adalah pemahaman, bisa memahami.
Setiap anak pun juga beda-beda nih Bu Guru. Ada anak yang cepat adaptasinya, tapi ada anak yang dia take times, dia perlu waktu gitu. Jadi kita sebagai guru ya harus bisa memahami sabar, nggak bisa diseragamkan, semua harus begini gitu ya. Dan bisa memahami kelemahan anak murid kita ya, karena dia perlu waktu lebih banyak. Lalu terus selalu berikan senyum, jangan tunjukkan wajah khawatir gitu ya. Jangan suruh cepat-cepat. Ini aja, ajak-ajak dia bermain pelan-pelan. Jadi ajak bermain dulu. Kalau saya sih 1-2 hari itu kita bermain aja, yang benar-benar bermain. Supaya dia merasa happy, mulai kenal lagi sama temennya. Temennya kan tadinya kan udah lama nggak ketemu kan, jadi kan mungkin dia juga baru kenalan lagi rasanya. Nah itu juga itu aja perlu waktu. Sama Bu Guru pun mungkin dia juga udah agak, gurunya udah ganti lagi mungkin ya. Nah itu juga semua perlu waktu. Kita akan melalui badai ini bersama, tetap semangat, kita pasti bisa. Ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Bunda Layasi ingin menambahkan? Ibu, saya setuju dengan Bunda Yesi. Oke. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan? Di kolom chat ada itu Ibu. Oke. Kita bacakan. Saat ini sudah diizinkan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu bolehkah anak membawa bekal dari rumah? Sementara saat anak-anak makan, harus melepas masker dan pasti anak-anak akan berbicara dengan teman-temannya tanpa memakai masker. Mohon solusinya Ibu agar kami dapat mengambil sikap yang terbaik jika anak-anak harus membawa bekal dari rumah. Demikian Bunda Yesi dan Bunda Layasi. Baik, izin saya dulu. Kalau di kota kami, alhamdulillah kemarin dari rekomendasi gugus tugas dan dinas pendidikan itu sangat jelas itemnya, bahwasanya salah satunya itu anak tidak membawa bekal. Salah satu manfaatnya adalah anak mengurangi buka masker gitu. Jadi kalaupun anak-anak kita lapar, kita memang proses edukasi dari sekolah tadi dengan orang tua, Mama dalam waktu yang sebentar, kan sekarang kita PTM-nya terbatas ya, jadi waktunya juga sangat singkat gitu. Kita buat kesepakatan dengan orang tua sebelum anak kita berangkat ke sekolah, makan dulu di rumah ya, supaya badannya tetap semangat, tetap tidak lapar gitu. Nanti ketika sudah pulang dari sekolah, silahkan anak-anak Bunda makan lagi bersama Mama, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Ibu. Oke. Mungkin Bunda Yesi ada yang ditambahkan? Kalau memang sudah ada aturannya di tempat Ibu itu juga bagus ya. Jadi memang anak-anak dikenyangkan dulu perutnya. Nanti setelah pulang baru lagi. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia tiba-tiba haus, dia harus minum kan mau nggak mau harus buka ya. Tapi coba mungkin tempat minumnya tuh agak jauh dari teman-teman yang lain. Jadi dipisahkan. Tapi andai kata di daerah-daerah lain gitu mungkin ada yang jamnya lebih panjang yang harus ada break untuk makan. Misalnya kita bahas seperti hal-hal yang itu ya. Nah, itu harus cari solusinya juga. Memang makanan lebih baik yang dibawa dari rumah. Jadi udah pasti kan bersihnya. Nah, kalau memang itu tetap harus ada makan, misalnya di daerah tertentu yang membolehkan untuk bawa makanan ke sekolah. Nah, ketika makan itu ya tentunya harus posisi jauh-jauh. Tidak bisa makan berkelompok. Lalu terus juga mungkin jamnya. Jadi dibedakan setengah jam. Jadi nggak semuanya langsung makan. Jadi harus diatur solusinya. Tapi saya yakin kita pasti bisa. Ya, tapi makanan lebih baik dibawa dari rumah. Ya, oke. Terima kasih. Oke. Baik Bunda, ini mungkin satu lagi pertanyaan, ini menarik Bunda. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kurikulum paradigma baru? Bagaimana menyesuaikan kurikulum dengan lingkungan anak? Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Ini gue banget nih pertanyaannya. Ya, Bunda-bunda, ayah bunda pendidik, benar saat ini kami memang sedang dalam proses sekolah penggerak. Kebetulan saya salah satu kepala sekolah penggerak yang sedang diamanahkan oleh Kemendikbud untuk membuat kurikulum operasional sekolah. Namanya itu adalah kurikulum paradigma baru dengan konsep merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, namun untuk saat ini saya mohon izin, belum bisa saya bagi. Kenapa kami masih berproses? Baru mulai besok kami IHT-nya nih untuk guru-guru kita di sekolah kita. Nah, sekolah penggerak ini
sebuah program yang dibuat oleh Kemendikbud Bapak kita yang membuat sekolah-sekolah ini selangkah lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Jadi ada indikator awal dan ada indikator akhir. Nah, kami di coaching untuk meramu kurikulum sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah itu. Jadi pasti untuk saat ini kami berbeda kurikulumnya, tetapi kata kuncinya itu tadi, menyesuaikan dengan lingkungan. Kita memanfaatkan sekitar sekolah, bahan-bahan yang ada di sekolah, kemudian kearifan lokal. Jadi pasti berbeda kan gitu. Nah, itu mungkin nanti di lain waktu saya berkesempatan berbagi lagi teman-teman gitu di lain waktu. Tetapi intinya itu adalah kurikulum merdeka belajar dan merdeka mengajar. Kata kuncinya. Mungkin itu Bu Ana. Suaranya hilang Bu Ana. Bu Ana. Silakan Bunda Yesi. Ya. Nah, tadi kan masih dikatakan masih rahasia nih kata Bu Lydia, ya kita ya pasti rahasia, nanti pasti juga dikasih tahu sama Bu Lydia, pasti akan memberikan informasi yang tepat pada waktunya. Tapi kalau dugaan saya mungkin ya kalau kurikulum paradigma baru itu adalah tidak lepas dari badai yang sudah kita lalui saat ini. Sehingga kurikulum itu seharusnya harus menjadi lebih bagus. Harus juga melibatkan orang tua. Pengalaman-pengalaman yang didapat anak dari saat-saat mereka belajar di rumah itu jangan sampai hilang. Belajar kepada alam, membawa anak misalnya kita sama orang tua kan malam-malam bisa piknik ya di luar melihat bulan, bintang, misalnya seperti itu atau hal-hal seperti itu yang membuat anak-anak lebih punya wawasan yang luas. Itu hal yang baik, itu mudah-mudahan akan masuk pada kurikulum paradigma baru ini. Sehingga anak mempunyai pilihan untuk belajar. Kita bertanya kepada mereka, apa yang ingin mereka pelajari hari ini? Nah, itu akan masuk nanti ke kurikulum paradigma baru Merdeka Belajar. Mungkin ya, dugaan saya saja. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Tetapi untuk lab awalnya itu peta jalannya adalah percepatan profil pelajar Pancasila yang sedang dikampanyekan saat ini. Dan program Sekolah Penggerak ini adalah program primadona di Kemendikbudristek. Semoga selanjutnya banyak nih yang mendaftar ikut program Sekolah Penggerak. Dibuka lagi kan angkatan kedua, kami angkatan satunya Bu Yesi. Baik, bagaimana Bunda Yesi, Bunda Layasi? Sudah cukup ya? Sudah, saya sudah tadi. Baik. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Kita telah menyimak serta mendiskusikan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anak, begitu juga dengan persiapan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan anak usia dini. Dalam hal ini, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan segera dilaksanakan. Kami memahami masih banyak hal yang perlu kita komunikasikan dan semoga komunikasi yang telah terjalin ini akan selalu berkesinambungan pada webinar nasional Teh Tarik pada episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik yang ditaja oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau. Mohon izin kami mungkin akan membacakan sedikit kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi, yaitu Bunda Layasi dan Bunda Yesi. Bunda Layasi, kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa guru yang kreatif itu adalah guru yang dapat menyikapi keadaan, tepatnya dalam masa pandemi ini. Kemudian guru yang kreatif itu adalah guru yang dapat membuat sesuatu menarik, tidak menjadi panik. Kemudian bagi ayah bunda serta pendidik, jadilah bagian yang menyelamatkan dalam mempersiapkan sekolah yang aman sehingga membuat anak nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kesimpulan dari Bunda Yesi Gusman, bahwa masa pandemi itu diibaratkan perang dunia ketiga, begitu ya Bunda ya? Perang dunia yang musuhnya tidak kelihatan,
Nah, pembelajaran pada saat new normal itu sangat-sangat melibatkan peran serta dari seluruh anggota keluarga. Jadi tidak hanya dari ayah bunda saja, tetapi juga kakek dan nenek. Kemudian Bunda Yesi juga tadi men-stretchingkan atau memfokuskan menelaah kembali budaya untuk cium tangan, terutama masih pada masa pandemi ini. Kemudian terakhir, orang tua sebaiknya memahami apa itu kecerdasan jamak. Baik, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, kami mohon juga kesediaan kepada dua narasumber kita untuk memberikan closing statement, dan untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Ibu Dr. Hajah Yasmin Yesi Gusman, SH MBA. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Bertemu dengan teman-teman di Riau buat saya satu anugerah dan saya bahagia sekali. Ini juga suatu berkah ya. Bayangkan dulu kalau saya mau ke Riau naik kapal terbang dulu, naik mobil lagi, masuk hotel dan lain-lain, lama sekali. Sekarang bisa kemana-mana dalam 1 hari. Itu berkah dan saya sangat senang sekali ketemu teman dari Riau, dari Dumai, Pekanbaru dan lain-lain. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Mari kita hadapi bersama Perang Dunia Ketiga ini dengan kita saling berpegangan tangan, saling menyayangi, dan kita akan bisa bersama. Semangat! Oke. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Layasi Lydia Kando Ginting untuk memberikan closing statement. Silakan Ibu. Izinkan saya mengutip kata-kata dari gurunda saya. Mendidik tidak bisa mendadak, mendadak tidak bisa mendidik. Ayo kita menjadi bagian dari perubahan untuk masa depan anak-anak kita. Semangat. Oke. Demikianlah closing statement dari kedua narasumber kita. Kegiatan yang luar biasa. Antusias peserta pun dibuktikan dengan masih bertahannya peserta sampai saat ini, baik melalui link Zoom maupun kanal YouTube BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau, untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana orang tua dan satuan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, dalam mempersiapkan anak kembali sekolah dengan aman dan nyaman di era new normal ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, dengan rasa hormat dari kami mewakili segenap panitia webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi serta kontribusi Bapak Ibu serta hadirin peserta webinar pada siang hari ini. Dan kami mohon maaf apabila masih banyak hal yang belum dapat kami fasilitasi untuk mendapatkan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Dan dengan kerendahan hati kami sampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika ada kekhilafan dan kesalahan yang tidak berkenan di hati. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara webinar nasional Teh Tarik episode kedua tahun 2021 yang ditaja oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di webinar Teh Tarik yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin. Terima kasih banyak Bu Lydia, Bu Ana, Bu Armi. Terima kasih Bunda Yesi, Bunda Layasi. Mudah-mudahan ketemu lagi ya. Sampai jumpa lagi. Bu Suryani udah dijawab tadi ya, Bu Suryani. Ya, terima kasih, dah. Terima kasih semuanya ya Bunda. Terima kasih, semangat. Semangat, dadah.